Assalamualaikum, hari ini ketemu lagi sama Ibu. Kita lanjut bab 3 relasi dan fungsi bagian yang kedua. Kalau kemarin bagian yang pertama kita sudah belajar apa sih itu relasi. Hari ini kita belajar gimana sih cara menyajikan suatu relasi. Kita mulai. Cara penyajian relasi ada 3, yaitu yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Kita mulai dari diagram panah. Untuk membuat suatu diagram panah, kita misalkan dulu dengan contoh seperti ini. Hasil pengambilan data mengenai pelajaran yang disukai oleh 5 siswa kelas 8 diperoleh seperti tabel berikut. Jadi ada tabel, ada nama siswanya, kemudian ada pelajaran yang mereka suka. Tuh, Abdul suka matematika IPA, Budi suka IPA, IPS, kesenian, Chandra suka olahraga, keterampilan, Dini suka kesenian bahasa Inggris, Elo suka matematika IPA dan keterampilan. Dari tabel kita misalkan A, yaitu himpunan nama siswanya, Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elo. Kemudian B adalah himpunan mata pelajaran yang disukai, yaitu matematika, IPA, IPS, kesenian, olahraga, keterampilan, dan bahasa Inggris. Dari sini kita akan membuat diagram panah. Gimana caranya? Seperti ini. Nah, diagram panah itu pakai oval-oval begini atau bulat-bulat atau kotak-kotak. Ada himpunan A di sebelah kiri, yaitu himpunan yang nama-nama siswa. Kemudian yang himpunan di sebelah kanan, himpunan B, pasangannya, yaitu pelajaran yang disukai. Kita lihat, Abdul sukanya matematika sama IPA, berarti kita buat panahnya dari Abdul ke matematika. Kemudian dari Abdul ke IPA. Nah, gitu. Itu namanya diagram panah. Jadi dari himpunan A dipanahin ke himpunan B. Gitu. Kemudian Budi sukanya IPA, sukanya IPS, sukanya kesenian. Terus siapa lagi? Sampai selesai. Chandra sukanya olahraga, kemudian keterampilan. Kemudian Dini sukanya kesenian, kemudian bahasa Inggris. Kemudian Elok sukanya matematika, IPA, dan keterampilan. Gitu. Jadi kalau misalkan diagram panah, kamu buat himpunannya 2 seperti ini, kemudian dihubungkan dengan tanda panah dari himpunan A ke himpunan B. Paham ya? Lanjut. Sekarang diagram kartesius. Masih pakai tabel yang tadi, pakai tabel siswa dan mata pelajaran yang disukai. Kemudian kita buat diagram kartesius. Ya, himpunan A-nya kamu buat di X, himpunan B kamu buat di Y. Kan seperti yang udah kita pelajari di bab kartesius, yang duluan ditulis di X, kemudian pasangannya ditulis di Y, gitu ya. Di sini dilihat Abdul, di sini sukanya matematika. Oh, di sini ketemu titiknya. Kemudian suka IPA. Budi sukanya IPA, sukanya IPS, sukanya kesenian, gitu ya. Dan seterusnya sampai Elok. Jadi, himpunan ini sama seperti dengan diagram kartesius di bab kedua kemarin. Ngerti ya? Mudah kok. Kemudian, setelah diagram kartesius, kita buat himpunan pasangan berurutan. Ini yang lebih mudah lagi. Ada tabel, dibuat himpunan A dan himpunan B seperti tadi. Kemudian dibuat pasangan berurutan. Pasangan berurutan maksudnya gimana? Abdul kan sukanya matematika dan IPA. Berarti himpunannya Abdul ke matematika, kemudian Abdul ke IPA. Seperti ini. Nah, Abdul ke matematika, kemudian Abdul ke IPA, kemudian Budi ke IPA, kemudian Budi ke IPS, kemudian Budi ke kesenian, dan seterusnya sampai Elok keterampilan. Jangan lupa, himpunan pasangan berurutan ditandai dengan kurung kurawal. Nama yang ditulis pertama di sini adalah himpunan yang duluan, yaitu himpunan A, nama-nama siswa. Kemudian di sini pasangannya. Gitu, paham ya?
Selesai, cuman ada 3. Kemudian suruh ngapain lagi? Kita buat di sini contoh relasi dalam keluarga. Nah, misalkan A adalah himpunan anggota keluarga dan B adalah himpunan nama hari. Relasi yang dibuat adalah hari lahir. Lahir di hari apa? Gitu ya. Kamu buat dulu himpunan A-nya. Misal ya, ini kan cuma misal. Ayah, ibu, kakak, adik, misal anggota keluarganya. Kemudian harinya tulis semua, ada 7, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini kebalik ya, kurung kurawalnya harusnya di ujung ya. Salah ketik, Papa dimaklumi ya. Dibuat tabel untuk mempermudah. Kalau nggak mau dibuat tabel juga nggak apa-apa, kalau mau langsung ya. Dibuat diagram panah seperti tadi. Ada himpunan A, ayah, ibu, kakak, adik. Himpunan B, nama-nama harinya. Dipasangkan ayah ke Kamis ya. Kemudian ibu ke Sabtu, kakak ke Sabtu juga, adik ke Selasa gitu. Itu diagram panah. Dibuat diagram apa lagi? Oh, kartesius dibuat. Tabel itu untuk mempermudah ya, boleh dibuat boleh enggak. Nah, sama kayak tadi ya. Ini diagram kartesiusnya. Ayahnya lahir di hari Kamis, ibunya lahir di hari Sabtu, kakaknya lahir di hari Sabtu, adiknya lahir di hari Selasa. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, himpunan pasangan berurutan. Seperti ini, kurung kurawal. Ayah, Kamis, karena ayah lahirnya di hari Kamis. Ibu, Sabtu, kakak, Sabtu, adik, Selasa. Seperti itu. Jadi ada 3, ibu ulangi lagi. Yang pertama himpunan diagram panah, kemudian diagram kartesius, kemudian yang terakhir himpunan pasangan berurutan. Itu contoh yang tadi. Kemudian sekarang tugas kamu adalah membuat hubungan atau relasi yang ada di keluarga kamu. Boleh hobi, boleh apa ya? Pekerjaan ayah misalkan pedagang, pekerjaan ibu rumah tangga, pekerjaan kakak mahasiswa, pekerjaan adik pelajar, pekerjaan saya pelajar. Itu contoh yang ibu buat di keluarga. Kemudian kamu sajikan dalam diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Selamat mengerjakan.